Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, untuk konten kali ini saya akan menghadirkan sosok yang sangat lemah lembut. Beliau adalah Ibu Dr. Randa Humsiatiningsih, dan beliau itu adalah pakarnya dari mulai ilmu protokoler, kemudian retorika, sama satunya lagi adalah tentang MC. Kita akan menimba ilmu tentang 3 bidang tersebut karena saya melihat banyak sekali ketika ada acara-acara kita dalam membawakan acara misalnya MC itu kepada beliau Bapak X misalnya waktu dan tempat dipersilahkan seperti itu. Acara belum selesai, acara berikutnya adalah doa akan disampaikan oleh Bapak Kiai ini. Saya selaku MC maka mohon maaf dan mengundurkan diri, istilahnya seperti itu, padahal acara belum selesai. Dan ada hal-hal yang lain yang kita sering belum tahu, dan ini saya panggilkan pakarnya untuk ngangsu kawruh bab tentang protokoler, MC dan retorika. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Ning, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat, bahagia dan gembira. Alhamdulillah, di masa pandemi harus selalu bahagia nih Mbak Ning ini. Dan saya melihat Mbak Ning itu nggak pernah kelihatan marah Mbak Ning. Makanya ini mungkin kunci awet mudanya Mbak Ning mungkin ya, karena selalu tersenyum dan bahagia. Mbak Ning, tadi sudah saya beri prolog tentang materi konten kita pada kali ini adalah tentang protokoler, kemudian MC dan retorika. Kira-kira sama Mbak Ning bisa dijabarkan tentang 3 ilmu tersebut dan manfaatnya itu apa Mbak Ning? Baiklah, sebetulnya ngeri ya kalau dibilang pakar. Ya, hanya kebetulan kita kan orang-orang organisasi. Biasa di organisasi ada ketika latihan kader dasar, kader menengah, itu biasanya ada materi-materi seperti manajemen, ya, kemudian leadership, dan kebetulan dari dulu saya ke bagian retorika dan protokoler itu aja. Sebetulnya terpisah ya antara retorika dan protokoler. Kalau retorika itu seni berbicara, bagaimana cara orang berpidato, atau bagaimana orang menyampaikan sesuatu agar penyampaian itu enak didengar, kemudian sesuai dengan tujuan yang menyampaikan. Itu retorika. Jadi intinya retorika adalah ilmu berbicara, ilmu menyampaikan satu pendapat ataupun materi yang akan diberikan kepada orang lain, itu retorika. Dan retorika ini kan banyak macamnya ya. Ada yang persuasif karena orang menyampaikan berita, menyampaikan berpidato itu ya, ada acara sedih, ada acara semangat seperti untuk kampanye, tentu tidak sama dengan ketika kita berbicara di depan jenazah atau sedang pernikahan. Itu jadi gunanya retorika itu mengatur bagaimana kita percakapan kita atau bahasa kita itu enak didengar, kemudian sampai kepada pendengarnya dan diterima dengan baik dan benar. Terus kalau ilmu protokoler sendiri gimana Mbak? Kalau protokoler kan mengatur sebuah acara ya, baik dari kepanitiaan, kemudian tata letak tempat gitu, di mana tempat podium ditaruh, kemudian ada bendera di mana itu masuk pada protokoler. Itu juga disampaikan, biasanya orang-orang organisasi paham banget tentang itu. Organisasi misalnya benderanya di sebelah kiri, jangan sampai keliru di kanan, kemudian bendera merah putih di kiri, itu biasanya dibahas di protokoler gitu. Dan bagaimana mengatur sebuah acara, siapa dulu yang bicara, kemudian cara penyebutan nama dan lain sebagainya. Itu dalam ilmu protokoler. Acara berjalan dengan baik dan sukses. Mbak Ning, kalau misalnya protokoler itu memang harus dipegang oleh tim ya, tidak bisa misalnya hanya misalnya segelintir orang, nggak bisa, memang itu harus tim. Iya. Jadi protokoler itu kan banyak itemnya ya. Kalau yang satu orang itu kan pembawa acara, ya. Itu bisa dilakukan sendiri.
Meskipun kalau acara-acara besar biasanya pembawa acara juga tidak sendirian. Jadi pembawa acara juga ada nons kan ya, ada macam-macam ya. Karena saya ini berdasarkan pengalaman dulu waktu masalah sosialisasi KDRT yang mengundang semua camat-camat se-Kabupaten Cilacap itu, dulu saya itu bekerja hanya dengan Mbak Aah, tapi pas hari hanya, nah itu baru mengundang semua teman-teman. Jadi sebetulnya protokoler itu bisa dilakukan hanya oleh 2 orang itu loh. Gimana itu? Ya pada prakteknya pada hari hanya itu tentu saja tidak bisa, karena protokoler itu kan juga nanti siapa yang akan menjemput pembicaranya, kemudian akan ditempatkan di mana, tentu tidak bisa itu dilakukan oleh orang yang membawakan acara. Jadi yang membawakan acara adalah satu unsur dari protokoler itu. Terus satu lagi yaitu tentang masalah MC. Kira-kira Mbak Ning melihat banyak kesalahan yang tadi saya sebutkan, misalnya dipersilahkan atau dipersilakan. Terus kemudian ada MC yang belum selesai acara karena mau doa dia sudah pamit undur. Terus apalagi ya, biasanya yang MC itu waktu dan tempat dipersilakan. Nah itu kira-kira Mbak Ning melihat ada kesalahan-kesalahan lagi nggak selain yang tadi saya sebutkan? Enggak. Kira karena begini, protokol itu kan ada MC itu kan ada untuk acara yang resmi sekali, semi resmi, dan kayak pengajian resmi, tapi kalaupun ada kekeliruan ya kita bisa mentolerir. Tapi kalau acara dinas di mana yang rawuh para pejabat instansi dan lain sebagainya, kita memang sudah diatur sedemikian rupa gitu. Tidak banyak kata, hanya poin-poin yang penting. Nah, kemudian dalam membawakan acara tentu dari urutan acaranya juga sudah diatur. Dan nama-nama juga kita tidak boleh menyebutkannya dengan keliru. Sudah hati-hati seperti itu juga, kadang kan kita masih banyak kesalahan. Ya. Makanya seorang pembawa acara juga sebelumnya harus ready banget ya, sudah siap banget. Siapa saja yang akan hadir, sampai lenggahnya di mana, nanti kita harus tahu. Sehingga nanti misalnya yang diharapkan rawuh Pak Bupati, dalam rencana nanti yang terhormat Pak Bupati, kemudian ternyata yang rawuh Pak Wakil, seorang MC tahu bahwa yang hadir ternyata bukan Pak Bupati, sehingga nanti dalam penyampaiannya yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Wakil. Terus satu lagi Mbak Ning, ini ada satu hal yang baru, katanya kalau doa itu sekarang bukan di akhir ya, tapi pada saat di awal, karena untuk mengawal agar acara tersebut lancar. Itu betul nggak kalau doa itu sekarang ditempatkannya di awal? Yang mengatur seperti itu kan tidak aja cuma itu tadi, bahwa agar yang mendengarkan doa masih di tempat duduk, biasanya sudah sering dilakukan di acara yang resmi maupun kalau pengajian biasanya masih tetap di akhir, karena biasanya yang membawakan doa itu sekaligus pembicaranya. Tapi kalau acara resmi misalnya pejabat-pejabat doa di mana? Setelah ini panitia penyelenggara. Berarti di awal nggih, kalau setelah pra. Ketika PHBI di Istiqlal ya, peringatan Nuzulul Quran juga hal itu pernah dilakukan, doa itu di depan. Nah, dalam hal pembawa acara ini saya banyak masih mendengar seperti meminta maaf. Ini sering sekali pembawa acara tetapi meminta maaf kalau banyak kesalahan. Yang ini tidak perlu. Jadi seperlunya saja. Juga di dalam mukadimah biasanya mukadimahnya lebih panjang dari yang akan membawakan acara. Yang isi pengajian kalah mukadimahnya oleh. Jadi umumnya harusnya kalau mukadimah atau sambutan itu berapa menit? Kalau yang itu kan tergantung berapa waktu yang ada. Kalau memang yang nyambut sedikit ya bisa agak panjang, tapi kalau acaranya padat ya saya kira kita bisa menyesuaikan. Terus untuk doa Mbak Ning, itu ada model orang kalau ketika kepada Bapak misalnya Udin dipersilakan untuk berdoa, itu seharusnya langsung doa ya, tidak perlu dia kepada YTHA, kepada YTHB, itu betulnya begitu ya? Ya, kita harusnya mulai
bukan setia tapi tepat pada tugasnya. Ditugasi doa ya doa saja, bukan sambutan. Oh iya betul. Nah, itu ada itu. Kalau ini terjadi di acara yang resmi tentu kan tidak pas, tapi kalau di acara kita non formal di NU misalnya ya itu biasa ya, saya kira tidak dikomplain ya. Biasanya Pak Yai kan juga memberikan ular-ular sedikit baru berdoa. Tapi sebaiknya kalau ditugasi doa ya doa saja gitu. Tadi tentang ketika membawakan acara, pembawa acara itu tidak perlu meminta maaf karena segala kesalahan dalam sebuah acara itu sudah diminta maafkan oleh ketua panitia, termasuk kesalahan protokol sendiri itu mungkin menyebut nama salah, meletakkan ada yang kesalahan lain itu sudah diminta maafkan oleh ketua panitia. Tentang ilmu retorika, apa betul kalau misalnya kita dalam kondisi disuruh dadakan untuk menyambut itu tidak boleh ya? Maaf karena saya ini dadakan untuk menyambut, maka saya tidak persiapan, itu tidak boleh disebutkan pada saat itu ya, Mbak Ning? Saya pernah mendapatkan pelajaran itu dari saat itu di Kakanwil itu ya, di Kanwil. Kebetulan yang memberikan itu adalah Bapak Kakanwil. Jangan sampai ketika kita disuruh pidato itu atau sambutan yang begitu mendesaknya atau mendadak tidak dihubungi dulu, sebetulnya saya tidak siap. Itu pantangan pamali, tidak boleh disebutkan. Jadi siap tidak siap ya sudah ditunjuk, keluarin saja apa yang kita mampu bicara kan, mengalir begitu saja. Jadi harus memang tidak usah disebutkan di audiens bahwa kita itu tidak siap. Itu akan membuat kita malah semakin tidak pede ya. Pokoknya ngomong saja gitu. Sudah diberi waktu ya kita gunakan waktu secukupnya. Nah, satu lagi Mbak Ning yang salah kaprah. Biasanya panitia itu menyajikan snack makanan itu pada saat acara inti pengajian. Itu nggak boleh kan ya Mbak Ning ya, karena mengganggu konsentrasi. Harusnya itu diletakkan atau baginya panitia itu pada saat kapan? Awal datang atau gimana? Saya jadi ingat Gus Baha ini Mbak. Gimana? Gus Baha itu jangan betul-betul dia sendiri ya tidak mau, juga tidak mau melihat ketika pengajian itu ada yang makan gitu ya. Jadi ya saya kira kalau sudah selesai, kita kan biasanya selesai terus dibawa pulang gitu. Jadi betulnya memang jangan pada saat acara inti dibagikannya. Ya. Iya. Begitu masuk malah dikasih snack kan ya. Saya kira saya tidak mengganggu. Terima kasih sekali Mbak Ning untuk share ilmunya. Mudah-mudahan ini berkah, bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Mbak Ning selalu sehat walafiat, bahagia dunia akhirat, rezeki lancar, berkah melimpah, amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk share, komen, subscribe channel YouTube-nya Faiko Subki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.